awal 2000 itu dia belinya lagi. Enggak. Di sini. Cik. Bikin galeri sekarang. Ini waktu saya ke sana belum jadi semua bangunannya. Cik. Sebelumnya mohon izin ya, Bapak-bapak dan Akang Teteh semuanya. Cik. Oh ya. Sebelumnya mohon izin berdiri di depan Akang Teteh semuanya dan Bapak yang terhormat. Hari ini kita berkumpul di sini tiada lain untuk bersilaturahmi ya, terutamanya, dan mungkin di sini ada tujuan utamanya yakni peluncuran kumpulan puisi Qasidah Sunyi karya Acep Jamzam Nur. Beliau tokoh hebat, seniman dan juga penulis dan penyair yang sangat luar biasa di kancah internasional yang memang karya-karyanya sangat luar biasa, bermakna dan memberikan makna bagi para pembacanya. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Rahma Sabila dari Duta Baca Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023. Tanpa berlama-lama, marilah kita bersama-sama membuka acara sore hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Baiklah, acara ini kita sudah buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk informasi, acara ini terselenggara atas kerjasama Bukit Kalimat, Kampung Literasi Mandiri dan Terpadu yang dipimpin oleh Ibu Ella Dahlia SPD, Karang Taruna Ashifa Desa Sukamahi, Sanggar Sastra Tasik, dan Paguyuban Duta Baca Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya ada sambutan dari Karang Taruna Ashifa kepada Kang Denis Alam, dan dengan sebutannya Mas Kakak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa kepada tabiin tabiatnya, dan semoga kita termasuk ke dalamnya. Yang saya hormati Kang Acep Jamjam yang telah bersedia meluangkan waktunya, dan yang saya hormati bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Acep Jamjam yang telah bersedia untuk membawa karyanya ke Bukit Kalimat ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk generasi dan bisa membawa prestasi juga untuk kita semua. Lalu Bukit Kalimat ini, jadi saya akan sampaikan sedikit selayang pandang daripada Bukit Kalimat ini. Bukit Kalimat ini dipersiapkan antara kolaborasi Karang Taruna dengan Bukit Kalimat yang dipimpin oleh Ibu Ella. Dan di pojok sana kita siapkan untuk perpustakaan. Lalu sebelah sana juga ada untuk UMKM, dan ini insya Allah akan dijadikan kedai kopi yang dimana untuk tempat sharing, tempat silaturahmi daripada pemuda khususnya Desa Sukamahi, umumnya untuk Kabupaten Tasikmalaya. Dan mohon maaf jika penyambutan atau jamuannya yang kurang berkenan atau kurang bisa diterima dengan baik, mohon maaf.
Aduh, saya nervous. Jadi ya ini sebuah kebanggaan lah bagi saya, khususnya untuk Karang Taruna Asipa. Lalu semoga silaturahmi ini tidak cukup sampai di sini, kita tetap terjalin dengan baik ke depannya, memberikan inovasi atau kontribusi nyata untuk Kabupaten Tasikmalaya umumnya. Mungkin itu saya ucapkan selamat menikmati dalam kegiatan sore hari ini, meskipun cuaca agak mendung, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita semua. Semoga rekan-rekan dan ya bapak-bapak sekalian sehat, berkah, baik selalu. Salam dari keluarga besar Karang Taruna Asipa. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Denis Alam, dengan sebutan umumnya ya, populernya Mang Kakak gitu ya, yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan pemerintah Desa Sukamahi atau Kecamatan Sukaratu, kepadanya disilahkan. Pak Pundo. Pak Pundo, ayo. Pak Pundo aktif ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muga dimah wonten ngiringan mati payu. Hatur nuhun ka bapak-bapak nu pas masihan waktosna kasim kuring atas nami bala dusun wonten. Nu dipiku hormat Bapak Acup Jamjam, Bapak Irfan, rekan-rekan sadayana, adik-adik Karang Taruna, tina acara ieu mudah-mudahan atas nama pribados, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Naon anu dicita-citakeun mudah-mudahan tiasa sukses. Atas nama Kepala Dusun Simkuring mengapresiasi naon bae jenis anu bermanfaat kanggo Karang Taruna oge masyarakat. Namun sakitu ti Simkuring mudah-mudahan apunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak. Terima kasih kepada pemerintah Desa Sukamahi yang mewakilinya, selaku juga pemerintahan di daerah sini yang telah memberikan sambutannya. Atas apresiasinya juga terima kasih. Semoga acara ini dapat berkelanjutan dan mungkin nantinya akan lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya adalah agenda pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Saudara Arbi Sahaya Santayana, kepadanya disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dazumba dihidupkan. Cek satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas launching puisinya Kang Acep Jam-Jam Nur Kasidah Sunyi di Bukit Kalimat. Ini sekaligus soft launching ya, soft launching Bukit Kalimat. Mantap, Irfan udah punya tempat di kabupaten lagi.
Baik, saya akan membacakan satu saja di dalam buku ini. Pokoknya kalau saya galaunya berat, sajaknya ini, judulnya Zikir. Aku mengapung ringan, meninggi padamu, bagai kapas menari-nari dalam angin, jumpalitan bagai ikan, bagai lidah api. Bau busuk mulutku ane, 100 tahun memanggil-manggil namamu. Inilah zikirku, lelehan aspal kealpaanku, cairan timah kekeliwaranku, gemuruh mesin keliaranku, tumpukan sampah keterpurukanku, selokan mampat kesia-siaan. Aku tak tidur padahal ngantuk, tak makan padahal lapar, tak minum padahal haus, tak menangis padahal sedih, tak berobat padahal luka, tak bunuh diri padahal patah hati. Ane, zikirku 1000 sepi menombakmu, menembus lapis langitmu, membongkar gumpalan megamu, membakar pusaran kabutmu, menghanguskan jarak, ruang, dan waktu. Aku mencair bagai air mengalir padamu, bagai hujan tumpah ke bumi, menggelinding bagai batu, bagai hantu. Ane, inilah rentetan tembakan kerinduanku, lemparan granat ketakutanku, dentuman meriam kemabukanku, luapan minyak kegairahanku, kobaran tungku kecintaanku, semburan asap punahanku. Aku tak mengemis padahal miskin, tak mencuri padahal terdesak, tak merampok padahal banyak utang, tak menipu padahal ada kesempatan, tak menuntut padahal punya hak, tak memaksa padahal putus asa. Ane, zikirku 1000 sunyi mengejarmu, menggodor barikade pertahananmu, menerobos dinding persembunyianmu, mengobrak-abrik ruang semadimu, menghancurkan singgasana kehusyukanmu. Bau busuk mulutku ane, 100 tahun memanggil-manggil namamu. 1984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terima kasih kepada Saudara Arbi Sahaya Santayana yang telah membacakan sebuah puisi dari buku Qasidah Sunyi karya Bapak Asep Zamzam Nur yang memang mendalam sekali ya tentang patah hati dan mencintai seorang yang sudah tidak ada gitu ya, mungkin yang sudah hilang dan tertinggalkan. Selanjutnya marilah kita beranjak pada acara yang ditunggu-tunggu, yakni peluncuran antologi puisi Qasidah Sunyi yang tidak akan lengkap tanpa moderator. Pastinya yang akan memandu jalannya peluncuran antologi puisi Qasidah Sunyi. Kepada yang terhormat Bapak Irfan Mulyadi dipersilakan selaku moderator yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Kepadanya disilakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang sudah ada di depan kita saat ini. Nama Irfan Mulyadi, SIP, MIP, lahir di Tasikmalaya 18 Maret 1981. Beliau merupakan budayawan Tasikmalaya, merupakan seniman yang multi talenta. Mulai menulis karya sastra sejak remaja, tidak hanya puisi, dia pun sesekali menulis cerpen, naskah drama, esai, reportase budaya, pariwisata, dan skenario film. Karya-karya tulisnya telah dipublikasikan di beberapa media cetak seperti di majalah Aninda, Pikiran Rakyat, Harian Radar Tasikmalaya, Kabar Priangan,
Majalah Sastra Aksara, Imagio, Tabloid Ganesha, Majalah Gema, Mitra, dan di banyak laman media sastra online. Selain itu, menulis karya sastra, dia juga berkarya seni rupa, bermain drama, menciptakan lagu, membuat film dan video art. Sejak 1999 sampai sekarang bergiat di Sanggar Sastra Tasik, Keluarga Seni Rupa Tasik tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pernah bergiat juga di Teater Dongkrak sebagai penulis naskah, aktor, tim pro, dan sutradara. Beliau juga sebagai Ketua Badan Pengelola Gedung Kesenian Tasik pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Selain itu, kini juga aktif sebagai Direktur di Forum Diskusi Kreatif Film Tasik. Selain itu juga sebagai Ketua Barak Seni Tasik, namanya juga tercatat bersama Acep Zamzam Nur di buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia, Yayasan Hari Puisi Indonesia tahun 2017. Pada tahun 2015 diundang oleh Badan Bahasa sebagai peserta Majelis Sastra Asia Tenggara Mastera Drama 2015 yang pada akhir acaranya dinobatkan sebagai juru bicara delegasi Republik Indonesia. Selain itu, diundang dan membacakan puisi pula dalam Temu Penyair Asia Tenggara 2018 di Padang Panjang dan Silaturahmi Penyair Negeri 2020 di Semarang. Sudah dibacakan terkait profil dari Bapak Irfan ini sangat panjang ya apabila dibacakan semuanya, karena beliau sangat aktif juga selain di seniman, beliau aktif juga sebagai sastrawan. Selanjutnya ya baik, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu seorang penulis dari buku yang akan diluncurkan sore hari ini. Nama Acep Zamzam Nur. Beliau adalah penyair dan pelukis kelahiran Tasikmalaya. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Menyelesaikan SLTA di Pondok Pesantren Asy-Syafiyah, Jakarta. Kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, mendapat fellowship dari pemerintah Italia untuk belajar dan berkarya di Universitas Italia per Strani, Perugia, Italia. Mengikuti pameran dan workshop seni rupa di Filipina, Malaysia, Singapura, Belanda, dan Cina. Mengikuti festival konferensi, workshop, dan juga baca puisi di Filipina, Malaysia, Thailand, Jepang, Belanda, Italia, dan Prancis. Puisi-puisinya terhimpun dalam sejumlah antologi, antara lain Di Luar Kata, Di Atas Umbria, Dongeng dari Negeri Sembako, Jalan Menuju Rumahmu, Menjadi Penyair Lagi, Tulisan Pada Tembok, Bagian dari Kegembiraan. Dan masih banyak lagi sejumlah puisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Portugal, Prancis, Italia, Jepang, Korea, dan Arab. Antologi puisinya Di Luar Kota meraih penghargaan penulis karya sastra 2000 dari Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, mendapat anugerah kebudayaan tahun 2006 dari Gubernur Jawa Barat atas kiprahnya sebagai pegiat kebudayaan, mendapat anugerah kebudayaan medali emas pada tahun 2007 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia untuk opini budaya terbaik yang dimuat di media massa. Lalu antologi puisi Bergurau Kepada Rindu meraih anugerah terpilih Hari Puisi Indonesia 2017. Antologi puisinya dalam bahasa Sunda Paguneman meraih hadiah sastra Rancage 2012. Dan banyak lagi antologi puisinya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Luar biasa sekali, tepuk tangan kepada Bapak Acep Zamzam Nur yang sangat luar biasa. Baiklah, tanpa berlama-lama, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Irfan untuk memandu peluncuran buku Kasidah Sunyi Bapak Acep Zamzam Nur. Disilakan Bapak untuk menempati tempat. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, biar lebih akrab lagi, silakan. Kang Bapak, ini udah kesiangan nih moderator. Pembawa acara, sini Pak. Duta baca, sini. Teman-teman, selamat datang di Bukit Kalimat. Jadi Bukit Kalimat ini dulu tadi udah sama Mang Kakak diurai. Bukit Kalimat diciptakan atau dibuat. Bukit Kalimat ini dibuat diciptakan atas kerjasama saya sebagai pemilik lahan ya, dibantu sama Pak Punduh tuh milik berapa kali ya Pak Punduh? Kita 2 kali transaksi ya waktu itu tanah ini. Terus ketemu sama teman-teman dari Karang Taruna, akhirnya kita sepakat rencananya itu ingin membuat perpustakaan kampung. Nah akhirnya perpustakaan kampung dibuat sama teman-teman, dan ini ketua perpustakaan kampungnya, silakan selamat datang Teh Susi. Langsung Teh Susi sini. Jadi kampung literasi mandiri itu sudah kita laksanakan ya di Bukit Kalimat ini, termasuk hidangan yang ibu bapak atau teman-teman makan. Itu ada jahe, ini ada jahe, minuman jahe, termasuk singkong barusan tadi Adul sama Mang Kakak tuh yang ngalah itu. Jadi literasi itu tidak hanya baca, tapi melaksanakan apa yang sudah dibaca. Ketahanan pangannya kita laksanakan itu. Jadi kami insya Allah tidak akan kelaparan di sini ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu lah biar semangat. Teman-teman, di hadapan kita sudah ada Kang Acep Jam Nur. Jadi di sini kita akan membedah sebuah karya sastra yang berjudul Kasidah Sunyi. Kumpulan puisi ya ini ya. Jadi untuk membedah sebuah karya sastra sebetulnya semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Asalkan tahu ilmunya. Gitu. Hanya ketika naskah itu dibedah oleh siapapun orangnya, sesakti apapun orang itu, sepintar apapun profesor yang menggali sebuah karya sastra, terutama puisi yang penuh dengan metafora, diksi dan sebagainya, itu tidak akan mampu menggali kedalaman batin dari sang penyairnya itu sendiri. Ya saya ini ada catatan nih. Jadi kita atau siapapun orangnya hanya bisa menebak-nebak. Ini teh arahnya kemana nih? Kasidah Sunyi misalnya. Kasidah Sunyi ini menceritakan apa? Oh, akhirnya kita menebak-nebak atas apa yang kita baca itu. Tapi kedalaman metafora yang kita gali tentu saja itu tidak akan sesempurna seperti apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh penyairnya itu sendiri. Jadi teman-teman, lalu pada akhirnya ya kita hanya mencoba menyimpulkan sendiri itu. Tapi apakah itu sebuah kebenaran yang kita simpulkan itu? Ya mungkin saja gitu. Mungkin iya, mungkin juga tidak gitu. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Karena dalam karya sastra, terutama puisi sebenarnya yang absolut ini terhadap teks dan konteks, yang absolut terhadap teks dan konteks hanya ada pada diri penyairnya. Sebagai Tuhan dalam tanda kutip, sebagai Tuhan atas karya yang diciptakannya sendiri. Maka itulah pentingnya apresiasi. Dan di sini kita pada akhirnya di sebuah tempat untuk forum riung mumpulung ya, yang sudah jarang terjadi gara-gara perkembangan teknologi. Tadi kita kedatangan TikToker Om Deddy yang
sayang sekali sebetulnya dia pengen saya todong tuh baca puisi. Nanti Alpi ya baca puisi ya. Karena di tengah kita duta baca juga ada yang senang baca puisi gitu. Dan berdarah-darah gitu. Jadi diskusi puisi bersama penyairnya sendiri, dan inilah legenda hidup. Kang Acep saya kenal itu sejak SMA. Tulisannya SMP juga udah bisa kita baca di pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia gitu. Akhirnya ya suatu kehormatan tersendiri saya bisa sepanggung bersama beliau. Karena apa? Jadi kalau saya memahami proses kreatif penyair-penyair di Indonesia, setelah Khairil Anwar, ada Sutarji, ada Abdul Hadi WM dan sebagainya, lalu dilanjutkanlah kepada angkatannya Kang Acep Jam-Jam Nur, termasuk siapa yang arsitektur itu hujan, Aprijal Malna dan Jokpin. Dan saya pikir Jokpin dengan gaya humorisnya, puisi celana dan sebagainya, terus ada Aprijal Malna dengan ungkapan-ungkapannya yang aheng gitu. Tapi kadang-kadang itu ngomong ke naon, dan itu luar biasa itu mempengaruhi banyak orang. Dan pada akhirnya ketika Kang Acep menulis puisi, sampai hari ini pengaruhnya itu sangat luar biasa. Termasuk saya karena saya murid langsung ya Kang Acep. Meskipun belum pernah dibaptis gitu. Karena beliau itu tidak pernah membaptis teman-temannya untuk jadi penyair gitu. Ada Sahaya, ada Kidung Purnama, dan hampir di seluruh Tasikmalaya itu pernah berguru sama beliau. Jadi kalau saya ibaratkan, Kang Acep ini sebagai, kalau dulu Khairil Anwar, nah inilah penerus Khairil Anwar seterusnya itu ada di tangan Kang Acep. Keprokulat. Jadi ini akan diskusinya akan santai, Kang Acep. Kita tidak memanggil pembicara yang khusus membedah, karena saya pikir itu sudah terlalu biasa. Jadi kita akan kemasannya lebih ke talk show ya. Bagaimana kita menggali seorang Acep Jam-Jam Nur berkarya dengan pada akhirnya kasidah sunyi ini ada di hadapan teman-teman sekalian. Dan bukunya ada di sini ya. Itu penerbitnya Balai Pustaka Jaya ya. Oh iya benar. Pustaka Jaya ini penerbit yang cukup legendaris sekali, dan itu mimpi saya yang belum tercapai. Nah ini Kang Acep mah udah wajar ya. udah karena legenda itu sendiri. Jadi begini Kang Acep, saya tadi itu dari kemarin membaca kasidah sunyi itu. Ceritakan deh, bagaimana kasidah sunyi ini kan buku yang dicetak ulang kan, yang diterbitkan ulang maksudnya. Nah, bagaimana ketika dicetak ulang biasanya buku itu ada perbedaan gitu, beda penerbit, beda juga seleranya gitu, beda juga mungkin suasananya ketika dibaca dulu. Tapi apakah kemungkinan itu benar nggak gitu dari diri seorang penyairnya itu sendiri? Silakan Kang Acep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Punduh dan teman-teman dari Duta Baca dari Karang Taruna dan juga dari kampung sekitar sini. Terima kasih, ini adalah suatu silaturahmi bagi saya. Pertama juga saya merasa tersemangati karena kawan saya ini Pak Irfan mau membuat sebuah lokasi kebudayaan di sini, ya khususnya literasi. Dan kemudian acara pertama yang dilakukannya adalah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudara sekalian tentang buku yang belum lama ini terbitkan. Jadi buku ini mungkin terbit akhir tahun kemarin. Jadi begini mungkin Pak Irfan, saya menulis puisi itu kan sejak tahun akhir 70-an mungkin ya. Itu ketika saya masih SMP, terus masih SMA juga masih terus menulis.
Lalu ketika saya kuliah, saya masih terus menulis dan menerbitkan sebuah kumpulan puisi tahun 82 itu yang berjudul Tamparlah Mukaku. Lalu setelah itu juga ada yang terbit lagi, Aku Kini Doa 84 ya, dan ini 89. Jadi ini adalah buku ketiga yang terbit pada waktu itu. Jadi puisi-puisi saya yang pada awal-awal menulis itu sebenarnya juga saya banyak belajar dari penyair-penyair terkemuka Indonesia, di antaranya Amir Hamzah dan Hairi Anwar, karena dua orang ini juga yang kemudian memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada saya. Misalnya Amir Hamzah itu saya belajar bagaimana bahasa Indonesia itu dari Amir Hamzah. Amir Hamzah adalah penyair Melayu yang puisi-puisinya itu juga sangat kuat Melayunya. Jadi agak berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang. Nah, sementara dari Hairi Anwar saya melihat ada sebuah ekspresi, ada sebuah kegelisahan, ada sebuah pengalaman batin yang kemudian tumpah ke dalam puisi-puisinya. Jadi dari dua itu ada dua semangat. Pertama, semangat masalah keterampilan bagaimana berbahasa dengan sangat bersih ya. Karena sejak Amir Hamzah itu kan sederhana sekali sebenarnya, tapi juga sangat dalam. Sementara dari Hairi Anwar itu tadi adalah bagaimana dia dengan gairah, dengan totalitas hidupnya itulah bagaimana dia berpuisi semacam itu. Dan tema-tema puisi saya yang awal-awal, yang terutama yang terbit dalam Tamparlah Mukaku itu adalah tema-tema sebenarnya tema-tema religius ya. Tapi religius dalam pengertian bukan religius dakwah yang kemudian mengajak untuk apa atau juga melarang untuk apa, tapi lebih pada perenungan-perenungan bagaimana kita lahir di dunia ini, dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Itu mungkin juga karena pengaruh-pengaruh bacaan di awal-awal saya remaja itu juga saya banyak membaca buku tasawuf ya waktu itu. Lalu juga mungkin itu juga ada yang tersisa, sehingga puisi-puisi saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hidup ya. Dan itu saya tulis ketika umur-umur mungkin sebaya kalian atau juga di bawah ya, umur 19-an. Yang 82 itu saya umur 22 tahun ya, ketika kumpulan puisi itu terbit gitu. Jadi sekitar itulah. Lalu setelah itu juga saya masih menggeluti tema yang sama sebenarnya, tema-tema itu. Cuma mungkin kalau yang di Tamparlah Mukaku itu kan lebih banyak ke ini ya, ke bukan retorika ya, jadi ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, sementara yang berikutnya itu bagaimana saya membaca alam ini dalam proses religiusitas itu, bagaimana membaca alam-alam ini, bahwa alam ini adalah ayat-ayat yang mungkin juga bisa ditafsirkan oleh siapapun dengan cara apapun, sehingga kita bisa mendapatkan makna atau nilai-nilai dari yang ada di sekeliling kita ini. Itulah saya mulai masuk ke alam, dan bagaimana ungkapan-ungkapan misalnya kerinduan atau juga dan lain sebagainya semacam itu juga diungkapkan lewat metafor-metafor yang berangkat dari alam itu. Nah, itu di Aku Kini Doa itu mungkin semacam itu. Nah, Kasidah Sunyi itu adalah kelanjutan dari Aku Kini Doa, di mana saya juga mulai bagaimana menggambarkan karena ini kan relatif panjang-panjang ya, panjang-panjang ke samping, lalu juga lebih ke bagaimana saya menggambarkan perasaan saya, pengalaman yang ada di dalam diri saya, kemudian ditautkan dengan pengalaman di luar saya, apa yang saya lihat. Jadi apa yang saya rasakan dengan apa yang saya lihat, yang saya alami, itu kemudian saya gambarkan dengan metafor-metafor yang memang saya serap dari alam. Jadi sebenarnya setelah puluhan tahun, saya merasakan bahwa puisi-puisi yang ada di dalam buku ini itu adalah bagian dari mungkin juga upaya saya bagaimana saya juga bisa menemukan bahasa sendiri ya. Nah, sebenarnya nggak ada bahasa yang baru dalam dunia kesastraan kita, dalam dunia perpuisian kita. Yang ada itu adalah bagaimana seseorang itu menyegarkan dari bahasa-bahasa yang sudah ditulis oleh penyair-penyair sebelumnya. Nah, mungkin yang di sini ini saya berusaha ke arah sana dengan ungkapan-ungkapan yang semacam ini. Dan kemudian ini berlanjut ke buku-buku yang berikutnya ya. Tapi saya merasa bahwa ini adalah semacam ini juga semacam titik penting ya. Karena ketika tahun 2000-an ya, tahun 2000-an ketika
Ya, selamat datang. Ketika tahun 2000-an, ketika pemusuk NST dari Grasindo, itu grup Gramedia, itu meminta saya untuk mengumpulkan 100 puisi terbaik yang pernah saya tulis untuk dikumpulkan. Karena waktu itu ada beberapa penyair terkenal Indonesia yang memang diminta untuk satu seri ya, mengumpulkan 100 puisi terbaik. Dan kebetulan dari sekian puisi itu, termasuk yang setelah ini, itu yang dominan dari puisi ini, dari kumpulan ini. Yang Jalan Menuju Rumahmu itu, ya. Karena di sini juga kemudian ada puisi Cipasung ya, ada puisi Cipasung di sini itu. Nah di sini ditulis yang versi aslinya ada tiga tiga seri ya. Tapi kemudian karena yang dimasukkan ke dalam Jalan Menuju Rumahmu itu hanya yang bagian pertama saja, yang bagian terakhir. Sehingga yang lebih dikenal itu yang bagian terakhir. Tapi sebenarnya awalnya itu adalah 3. Jadi ini banyak dari sini ya, karena saya merasa lebih saya gitu yang ini itu. Jadi mungkin itu ya proses kreatifnya itu. Karena setelah kumpulan ini kemudian ini kan ada di luar kata ya, di luar kata itu sudah mulai agak berbeda. Lalu juga di atas Umbria itu juga mulai berbeda karena kemudian itu juga saya mengalami keliaran imajinasi ya. Masih berangkat dari sini, bagaimana menggambarkan alam, tapi mungkin alamnya juga menjadi lebih luas, lalu ininya juga menjadi lebih kompleks ya, dan itu ada di puisi di kumpulan yang di atas Umbria itu. Setelah itu juga terbit lagi yang menjadi penyair lagi dan lain sebagainya, itu juga dengan upaya bagaimana juga saya menyegarkan bahasa, jadi tidak berhenti bahasa itu dan terus menyegarkan. Itu dilakukan di buku-buku berikutnya. Nah, mungkin tadi akan menyinggung dengan Pak Irfan tadi mengatakan bahwa yang paling berhak terhadap memaknai puisi itu adalah penyairnya. Kalau menurut saya sebenarnya siapa saja bisa ya, karena puisi itu bermakna ganda ya. Jadi akan dibaca, akan terasa ketika yang membaca itu juga punya pengalaman yang kemudian nyambung dengan pengalaman itu. Pengalaman si A dengan si B itu berbeda. Makanya ketika membaca satu puisi, dia mempunyai tangkapan-tangkapan yang berbeda karena latar belakang pengalaman dari pembaca itu juga berbeda. Dan inilah yang memperkaya puisi itu, bahwa puisi itu adalah konotatif, jadi denotatif tidak konotatif, sehingga bisa ditafsir gandakan. Tapi yang paling jelas adalah bagaimana puisi itu juga berbicara kepada pembaca itu sampai kepada hatinya, itu terkait dengan pengalaman masing-masing. Makanya tahun atau 3 tahun kemudian kita baca lagi dan kemudian akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nah itu karena ada pengalaman-pengalaman yang menyambungkan pengalaman kita dengan puisi yang kita baca. Jadi mungkin itu sementara ya, karena ini talk show, jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, ini menarik ya. Jadi pada akhirnya saya dapat bocoran banyak tuh dari Kang Acep tuh, bahwa puisi itu cair berarti ya Kang Acep. Puisi seseorang dimaknai oleh banyak orang dan itu bisa berbeda-beda. Saya ingat tuh, memang yang tadi disabit ya sama Kang Acep itu tentang Cipasung. Ini saya bacakan nukilannya ya. Dan ini kata pertamanya ini di lengkung alis matamu. Cipasung 3. Di lengkung alis matamu, sawah-sawah menguning, seperti rambutku, padi-padi semakin menundukkan diri, dan ketam kupanen terus kesabaran hatimu. Dengan ketam kupanen terus kesabaran hatimu. Cangkulku iman dan sajadahku lumpur yang kental. Langit
menguji ibadahku, meneteskan cahaya redup, dan surauku terbakar kesunyian yang dinyalakan rindu. Itu bait pertama ya, sebenarnya ada 3 bait, dan barusan ada sound effect yang luar biasa dari langit. Itu menandakan bahwa kita terberkati. Oke, tepuk tangan dulu lah. Oke, lanjut sesi 2 ya. Nanti kita akan TikTok ya, TikTok ngobrolnya jadi konten TikTok nanti. Kang Acep, ini tadi kan disebut tuh, Kang Acep itu menulis itu sejak SMP, dan usia 22 Tamparlah Mukaku sebagai buku yang pertama terbit, dan itu sangat luar biasa, karena kalau hari ini siapapun kan mudah sekali tuh membuat buku tuh. Ada sistem print on demand misalkan, ada istilahnya itu buku yang kalau kita nulis buku, nulis apapun, sekarang tinggal ngasongin ke penerbit, tinggal bayar udah selesai gitu. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu untuk kita punya sebuah buku seperti ini, antologi puisi misalkan, kita harus berdarah-darah dulu. Karena apa? Pengakuan sebagai penyair itu sangat tidak gampang gitu. Paling enggak kalau dulu itu harus dimuat di berbagai media massa nasional itu ya. Kalau sekarang mah kan ditulis di Facebook, ditulis di Instagram bersama bersama caption itu yang foto-foto, dan akhirnya muncul sangat mudah sekali. Nah, Kang Acep, ceritakan juga dong bagaimana waktu dulu itu menembus media massa. Terima kasih. Ya, ini juga nostalgia ya. Jadi ketika saya masih SMA, mungkin kelas 1 itu, ketika saya masih SMP, awalnya saya menulis dalam bahasa Sunda ya, menulis puisi Sunda. Tapi itu juga susah tembusnya, jadi waktu itu SMP saya nggak pernah tembus untuk puisi Sunda itu. Tapi saya kemudian ada juga rubrik lain yang namanya pengalaman para mitra ya. Nah, itu adalah semacam esai kecil yang menceritakan pengalaman-pengalaman unik dari pembaca. Nah, itu juga SMP saya udah mulai nulis bahasa Sunda itu di rubrik itu. Lalu puisi saya waktu SMP juga itu udah dimuat di majalah, di koran Pelita kalau nggak salah ya. Itu ada koran Pelita di Jakarta. Lalu juga mungkin SMA kelas 1 itu juga pernah dimuat di suara bersenjata, angkatan bersenjata. Ada Suara Karya, ada Angkatan Bersenjata. Itu kan awal-awal Orde Baru, itu banyak sekali koran-koran yang mungkin juga instansi ya yang ininya. Tapi itu juga ruang budayanya digarap secara serius dan digawangi oleh para budayawan gitu. Nah, di satu itu juga saya tertarik dengan majalah Aktuil. Jadi SMP itu saya udah berlangganan majalah Aktuil. Majalah Aktuil itu adalah majalah musik ya, majalah musik rock. Jadi saya tahu The Purple, tahu macam-macam Rolling Stone. Bahkan kamar saya penuh dengan poster-poster Mick Jagger ya, David Coverdale, terus siapa tuh ya, Led Zeppelin itu, dan lain sebagainya, itu dari majalah Aktuil. Nah, di majalah Aktuil itu ada puisi Embling yang diasuh oleh Remi Selado. Nah, ketika Remi Selado ke Jakarta pindah, itu pengasuhnya berbeda. Nah, saya baru tembus ke majalah Aktuil itu justru ketika bukan Remi Selado ininya, tapi ada yang lain, kalau nggak salah Theodorus Haes atau apa ya, di situ ya. Itu udah namanya udah bukan puisi Embling tapi puisi awam, karena diganti semacam puisi awam. Jadi itu sekitar SMP. Nah, ketika kelas 1 SMA di PR itu ada rubrik pertemuan kecil yang diasuh oleh CMKM. Ini sangat sangat selektif, karena yang muncul di sana, yang dimuat di sana itu kemudian dibahas dalam sebuah esai pendek ya oleh CMKM itu rutin setiap minggu. Dan kebetulan ketika saya mengirim itu, saya banyak sekali yang masuk di pertemuan kecil itu. Makanya ketika saya kuliah, saya ke Bandung. Nah, ini beberapa penulis senior itu udah kenal gitu ya, misalnya di Ruari Tonang, di Anwar, sehingga saya kemudian bergabung dengan mereka di
kerabat pengarang Bandung KPB yang memang sangat rutin bikin diskusi-diskusi, bikin pembacaan puisi, lalu juga menampilkan para anggotanya untuk tampil kadang sendiri, kadang berdua. Dan kebetulan waktu itu kan saya masih paling muda mungkin ya. Nah, saya diberi kesempatan suruh tampil di Rumetang Siang baca puisi berdua dengan Wahyu Gumilar. Nah, tampar mukaku itu adalah bagian dari acara itu karena mungkin juga mengikuti acara-acara di tim. Tiap pembacaan puisi itu selalu ada semacam antologi ya, antologi apakah itu yang sederhana, kadang di stensil atau juga dicetak hand press ya. Tapi ketika acara itu berlangsung, itu ada ininya yang sudah dibagikan gitu. Dan dibagikan bersama tiket di ininya di acara itu. Jadi itu ya yang pertama itu dengan bantuan dari KPB. Lalu kemudian di Bandung itu ada komunitas grup diskusi itu nggak banyak sebenarnya anggotanya, tapi kemudian banyak sekali yang jadi itu ya, diantaranya Neron Dewanto, terus Jiwo Tejo, Gunya Effendi, terus banyak lagi lah, Haridin, Niarto Ridwan, yang itu komunitas kelompok 10 itu adalah grup diskusi yang keliling dari rumah ke rumah gitu. Dan itu juga di sana sempat menerbitkan buku dan Aku Kini Doa diterbitkan oleh kelompok 10 itu. Nah untuk yang buku ini tiba-tiba setelah lulus, ini baru saja lulus mungkin saya kuliah, ada yang datang ke rumah, dia pertama kirim surat dulu, namanya Nena Kinanti. Nah saya mengira ini pasti cewek, dan kemudian janjian ini datang ke rumah, ternyata cowok, itu orang Depok, dia editor dari penerbit, di sini disebut apa? Nah bukan, Pustaka Nasiri. Pustaka Nasiri yang sebelumnya pernah menerbitkan beberapa kumpulan puisi, diantaranya punya Jamal Rahman. Nah kemudian dia meminta saya menerbitkan buku ini. Akhirnya terbitlah setelah proses agak lama karena itu juga saya ingin memilih dengan serius. Akhirnya kemudian terbit. Tapi karena mungkin Pustaka Nasiri ini juga kalau sekarang istilahnya penerbit indie ya. Jadi ini tidak merata ininya distribusinya. Jadi hanya di Jakarta dan Depok, ya. Bahkan juga di Bandung hanya nggak ada. Jadi itu mungkin ceritanya. Jadi teman-teman di Tasikmalaya sendiri, Kang Acep ini dikenal sebagai promotor ya. Ya lebih ke promotor, dia kayak saya dulu sering diajak-ajak ke acara-acara sastra, dan mungkin Arbi juga ngikut kemanapun. Akhirnya dia mandiri, ini Sahaya Santayana jadi penyair nasional sekarang itu, paling muda tuh. Sabara usia 27. Zaman-zamannya Khairil Anwar meninggal dunia ya. Ya siap-siap ya Bi. Jadi teman-teman, itu sekilas tentang perjalanan atau proses kreatif Kang Acep Jam-Jam Nur. Ya karena talk show saya akan buka, ini akan lebih interaktif. Karena kalau di ruang-ruang besar, ruang-ruang seminar, ini akan terasa monoton Kang Acep. Akan terasa monoton. Karena ini jaraknya cuma beberapa meter. Jadi saya berharap teman-teman juga ikut aktif ya, ikut aktif. Jadi bisa aja tanpa diminta teman-teman interupsi akan lebih asik. Ya. Saya akan buka di sesi diskusi ya. Sekarang sesi diskusi tentang kasidah sunyi ini. Ini saya promosi dulu ya, boleh ya. Jadi sebenarnya Kang Acep paling kagok nih. Paling kagok kalau urusan ngomong tentang harga buku dan sebagainya. Dan itu saya sudah kenal dari dulu tuh. Kang Acep kalau saya minta ya pasti ngasih aja gitu. Beli nggak pernah dikasih gitu. Maka akhirnya itu diambil tuh sama Sahaya Santayana, karena tidak mungkin juga Kang Acep jual buku itu. Beda, ada beberapa penyair yang memang kalau nyetak buku itu diasong-asong gitu. Sampai jual paksa ya. Tapi Kang Acep nggak pernah. Ini teman-teman buku yang sangat langka dan bersejarah. Ini dicetaknya juga dua versi.
versi cetak dan versi digital. Ini saya lihat di sini ada versi PDF-nya dan ini bisa diakses langsung ya. Dan beli tetap aja versi PDF-nya juga beli. Ini harganya Rp34.000. Dan saya pikir ini agak keterlaluan tuh Pustaka Jaya. Kenapa buku puisi sekelas Kang Acep itu harganya murah sekali gitu. Yang buku saya aja yang nama yang dikuburkan itu di atas ya 100-an lah, 100-an ini buku Kang Acep kok dibayar murah. Dan ini saya pikir tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap harga buku ini gitu. Ya teman-teman, saya pikir teman-teman yang ada di sini Anda sudah masuk ke dalam pusaran sejarah sastra itu sendiri. 34.000 nanti ke Kang Sahaya Santayana. Oke, sesi dibuka pertanyaan atau tanggapan dan sebagainya. Saya persilahkan kepada Muhammad Wafa, Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar ditembak ya Pak. Sebelumnya salam hormat, salam takdim saya untuk Kang Acep dan Pak Irfan juga di sini beserta rekan-rekan semuanya. Mungkin berbicara soal karya sastra ya, tadi ada dua sudut pandang yang saya lihat, bahwa tadi karya sastra itu mungkin bisa dihakimi, bisa juga enggak ya istilahnya ya. Tapi saya mungkin mengenal ada yang disebut dengan istilah kritik sastra. Nah, kita nih sebagai pembaca awam, apakah kita bisa melakukan kritik sastra ya, atau tidak? Karena saya pernah menemukan sebuah puisi, ada karya teman-teman di komunitas ya, karya puisi yang diksinya itu benar-benar apa ya? Kalau menurut saya gitu, untuk orang awam jadi kok kayak misal dia menggunakan kata buana terus apalah gitu. Yang sebenarnya itu kalau dipahami pun gitu kayak harus buka dulu KBBI gitu. Kalau pengen paham itu, kalau pengen paham tuh harus bener-bener kata per katanya harus dibuka KBBI-nya. Sebenarnya kan nggak salah juga ya dia bikin puisi karya gitu, mungkin karena memang tadi ya kalau kata Pak Irfan Tuhannya puisi ya si pembuat karya itu sendiri gitu. Tapi nah kita gitu sebagai orang yang awam bagaimana melihat itu sebagai sebuah kajian kritik sastra. Terima kasih atas kesempatan. Jadi mungkin kalau diperas, bagaimana sih sebenarnya kata-kata yang sekiranya bisa dipahami sama apresiator gitu ya? Silakan Kak Cep. Soal kritik sastra itu memang sangat dibutuhkan ya, kemajuan sebuah perkembangan kesusastraan di sebuah negara itu juga karena adanya kritik sastra. Nah, kritik sastra itu juga tidak selalu harus menghantam, tapi juga mengungkap hal-hal yang memang masih tersembunyi atau hal-hal yang memang masih terselubung, itu kemudian diungkap. Itu adalah tugas dari seorang kritikus, tugas dari seorang akademisi sastra sebenarnya. Cuma memang Indonesia belakangan ini juga semakin susah mencari seorang kritikus yang memang serius ya. Kalau dulu kenapa nama-nama besar muncul itu karena ada H.B. Yasin yang sangat telaten sebagai dokumentator sekaligus juga sebagai kritikus sastra, sehingga karya-karya yang kemudian yang muncul pada waktu itu dia tulis, dia bedah, dan sehingga masyarakat membacanya juga kemudian yang tadinya merasa itu jadi paham. Sajak-sajak Haji Anwar itu ada sajak yang mungkin sulit dimengerti pada masa itu sama masyarakat awam, tapi kemudian karena ada jembatannya H.B. Yasin yang kemudian bisa menjelaskan itu, akhirnya memang menjadi sangat akrab ya. Nah, soal pilihan-pilihan kata itu sebenarnya seorang penyair ini kan mempunyai pertama konsep tersendiri, gaya tersendiri, dan juga mungkin dalam
karya-karya tertentu dia ada maksud tertentu dengan menggunakan karya-karya kata-kata yang katakanlah arkaik ya. Arkaik itu kata-kata yang memang purba, yang memang lama ya. Apalagi kalau bahasa Sunda itu sebenarnya bukan arkaik, tapi orang Sunda membaca karya sastra Sunda itu nggak akan mengerti gitu. Sebenarnya bukan arkaik, itu karya-karya bahasa, cuma kan yang dipakai hanya maneh sia anjing kan hanya gitu kan. Sementara kan kata-kata itu ya banyak sekali di Sunda itu ya. Nah semacam itu. Nah ada memang penyair yang kemudian dia ingin mengangkat kekuatan-kekuatan kata itu, kekuatan-kekuatan kata arkaik. Semacam misalnya Setar Gita Sumbahri ya, dia menganggap bahwa puisi itu seperti mantra, jadi dia bisa menggugah orang-orang itu dengan menggali lagi kata-kata yang memang mempunyai daya magic kata. Nah sebenarnya masyarakat kita, kebudayaan kita ini juga sangat akrab dengan hal-hal semacam itu. Dukun-dukun di sekitar kita di Sunda itu juga banyak. Bagaimana dia menyembuhkan orang dengan kata-kata. Mungkin kata-kata itu maknanya tidak terlalu jelas ya. Naon gerasa eta naon. Cuma aing semua mau kayak gitu dah. Tapi dia mempunyai sugesti sehingga orang itu akan sembuh gitu dengan ininya. Nah ini juga ada penyair-penyair yang kemudian dia menggali kekuatan-kekuatan kata itu, kekuatan-kekuatan kata itu. Bukan hanya di maknanya, tapi juga di bunyinya, di bunyinya ya, di rimanya. Karena sebuah kata-kata, bahkan itu sebuah kebohongan, ketika terus-terusan disampaikan, misalnya di media sosial, itu juga akan menjadi kebenaran dan itu akan merasuk ke dalam kita dan kita akan yakin gitu, semacam itu. Terus aja kata-kata ya misalnya, nah itu dan sekarang digunakan oleh para politisi, dari berbagai ininya juga dengan menggunakan hoax itu ya, hoax itu bagaimana kata-kata yang sebenarnya kata-kata itu juga tidak berdasar, tapi karena terus-terusan dan kita juga terus-terusan melahap dari pagi sampai sore, buka HP ketemu itu lagi, akhirnya kita percaya bahwa itu adalah benar. Nah sikap kritis inilah yang mungkin dibutuhkan dari setiap pembaca, bukan hanya baca puisi tapi juga baca medsos itu, karena medsos ini beda dengan zamannya koran dulu ya. Kalau dulu ketika ada berita itu berita yang memang benar, yang datanya benar, yang wartawannya benar, hasil penelitian. Kalau sekarang kan itu siapapun bisa jadi wartawan, siapapun bisa bikin media dan kemudian menyebarkan kata-kata semacam itu. Tapi bahwa kekuatan kata itu memang betul. Ada afirmasi, itu juga mungkin di dunia psikologi ada ya. Bagaimana mengobati seseorang, bagaimana orang yang stres atau yang apa diobati dengan kata-kata yang ulang-ulang terus. Sugesti itu. Itu banyak puisi-puisi yang kemudian menjadi obat ya. Itu karena diambil, tidak seluruh puisi, tapi ada beberapa bait sehingga menjadi quote ya. Dan quote itu terus diucapkan ke dalam diri sendiri. Akhirnya yes. Nah ini juga sekarang bahasa jadi profesi kan, itu yang motivator itu mengambil dari situ motivator terus mengatakan kepada diri sendiri bisa semacam itu akan jadi sugesti sendiri. Jadi kata-kata ini juga mempunyai kekuatan, mempunyai sugesti dan juga mungkin luar biasa. Misalnya Jawa ini kan punya kebudayaan, punya agama. Kuat sekali agamanya, agama Hindu, Buddha, kuat sekali. Tradisinya juga kuat sekali. Lalu Islam masuk, dia tidak masuk lewat politik misalnya, tidak masuk lewat peperangan, kemudian menghantam, menghancurkan, lalu mendirikan sebuah kerajaan, tidak seperti itu. Tapi lewat kebudayaan, dan dalam hal ini juga lewat sastra, lewat wayang itu adalah sastra. Tapi bagaimana wayang yang memang tadinya sudah ada dan digemari oleh masyarakat, kemudian hakikatnya atau intinya itu juga dirubah kemudian dibawa ke Islam ya, ke Islam. Tapi tetap ceritanya seperti itu. Nah itu juga kemudian merasuk, ya akhirnya masuk dan ya jadi mayoritas semacam itu. Nah sekarang juga harus hati-hati karena dunia sekarang ya, dunia medsos itu juga kemudian pemahaman agama juga kemudian disampaikan oleh ustadz dengan berteriak-teriak dengan segala macam itu juga bagian dari bagaimana kita mempengaruhi semacam itu, dan banyak juga yang terpengaruh Nah di sini kritis atau
bahwa kita juga punya kemampuan. Makanya tadi ketika itu bukan hanya, kalau puisi ya, bukan hanya milik penyair sebenarnya, penafsirannya itu adalah milik semua orang. Jadi bisa, karena maknanya akan berbeda ya bagi si A, bagi si B, tergantung pengalaman dari masing-masing. Jadi mungkin itu tanggapannya. Luar biasa. Makin sore semakin hujan semakin puitis kita diskusinya. Oke, saya ini Kang Acep di Karang Taruna ini yang aktif itu tidak hanya orang-orang lokal, tapi sekarang sudah ada yang mulai merambah ke dunia internasional. Ada teman kita yang baru pulang dari Jepang, ngomong deh. Ya, sambil perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak di Desa Sukamahi Kampung Neglang, karena saya nembak dongkap oke ke Lami. Tapi langsung di itu poin paling itu Pak Irfan keluaran. Tujuh miliar pertawasannya sambil sharing panggilan ke sana Teri berhubung akhirnya tak acan ayah jadi jadi olah kata-kata nah soalnya upamina bahasa Sunda asli nama masih kena pabelit ku bahasa asing jadi masih kena mikir-mikirin naon ya jadi apa kena kita balik dulu Nih, iya, upload Kak, itu bisa dilihat atau selain masyarakat umum lokal, ini ada seniman kahot juga ya. Ini Bang Joni udah kenal lama ya sama Kang Acep itu. Bang Joni ngobrol dong. Ini enggak apresiasi Bang Joni kan sama sebagai perupa tuh. Sebagai perupa yang basicnya persis sama dengan Kang Acep Jam-Jam. Hanya di sini Kang Acep punya nilai plusnya lagi, dia punya bakat lain yaitu nulis puisi. Jadi yang puisi-puisi Kang Acep sebenarnya tidak hanya yang romantis dulu tuh yang apa sih ayah hiji raja dongeng dari negeri sembako itu yang menghancurkan image Kang Acep sebagai seorang penyair yang religius, yang romantis, yang tiba-tiba ketika muncul buku dongeng dari negeri sembako itu di launchingnya di X gedung DPR DPRD ya dulu itu. Itu sangat luar biasa dan menjadi wacananya nasional dibicarakan sama banyak orang juga itu. Kalau teman-teman pengen tahu di mana letak gedung DPRD yang dulu launching dongeng dari negeri sembako itu, kalau teman-teman datang ke pusat kota Tasikmalaya ada Taman Kota, nah di sanalah dulu dilaunchingkannya buku tersebut. Bang Joni siap? Kayaknya nggak ada yang akan bingung juga saya mau nanya apa karena udah tahu. Oh udah. Duta Baca silakan. Aku. Ada. Oke, silakan. Ini ngobrol aja ya. Ini ada banyak kesalahan itu. Ya, sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Sawa ya, dari Duta Baca. Sebelumnya sangat menarik itu terkait judul Pak. Saya ingin mencari makna apa sih makna dari judul buku ini gitu. Kasidah itu apakah alat musik yang saya bayangkan gitu. Lalu dibaitkan dengan sunyi gitu. Itu apa Pak maksudnya terkait hal itu judulnya? Ya, terima kasih. Kasidah itu nyanyian. Kasidah, cuma memang kalau di Sunda itu dengan tagoni ininya ya. Musik itu kan kalau tagoni rebana sebenarnya alatnya. Alatnya rebana. Jadi yang namanya kasidah itu adalah lagunya nyanyian. Itu adalah bahasa dari Timur Tengah ya. Itu artinya nyanyian. Tapi memang biasa bahwa di Timur Tengah penyair-penyair Timur Tengah
itu rata-rata puisinya dinyanyikan. Seperti yang Umi Kulsum mungkin pernah dengar, itu seorang penyanyi dari Mesir. Itu semua yang dinyanyikannya itu adalah puisi. Lalu juga Kasidah Barjanji juga mungkin dengar, itu adalah kasidah yang ditulis oleh Syekh Barjanji yang menceritakan kelahiran Nabi Muhammad. Kasidah Burdah juga sama, itu tentang Nabi Muhammad. Kasidah itu adalah nyanyian dalam ini. Nah kalau ini sunyi karena yang menjadi mungkin ruh dari puisi-puisi ini juga itu adalah sesuatu yang memang masuk ke dalam ya, jadi sunyi dari batin lah, dari suara-suara batin. Jadi ini adalah kalau diterjemahkan nyanyian sunyi, kasidah. Cukup Pak. Satu penanya lagi dari Mangkakan. Tika Mari kan itu pengen baca puisi mah. Satu pertanyaan dulu, baru baca ya. Iya. Mungkin dari saya mohon izin kan, puisi kan saya kenal itu karangan yang karangan kata-kata yang dikarang dengan dikonsep supaya kata-kata itu sendiri menjadi indah. Nah pertanyaan saya, puisi bagi Akang itu sebagai difilosofikan sebagai apa? Ya. Nah ini pertanyaannya agak berat. Jadi sebenarnya kalau saya boleh jujur, saya tuh tidak bercita-cita menjadi penyair. Kok miring lagi? Miring. Tapi kemudian tanpa terasa, saya ternyata sudah puluhan tahun menulis puisi, juga dengan intensitas yang tinggi ya. Mungkin ada masa-masa saya berhenti nulis, tapi sebenarnya hubungan saya dengan puisi tidak pernah berhenti. Itu 24 jam tidak pernah berhenti. Ya, kalaupun ada beberapa bulan tidak nulis atau beberapa tahun itu juga bukan berarti saya ini berhenti, tapi itu memang dalam proses, jadi semacam itu. Jadi mungkin bagi saya ya itu semacam akhirnya disimpulkan ya mungkin semacam jalan hidup. Kalau sebagai ibadah mungkin terlalu ini ya. sebagai itu. Jadi mungkin bukan sekedar hobi, karena ada kebutuhan. Saya juga kadang merasa sehat ketika berhasil menuliskan sebuah puisi yang menurut saya pas atau berhasil, merasa sehat dalam diri saya. Jadi puisi ini berfungsi bagi saya. Jadi mungkin juga kalau mudah-mudahan bisa berfungsi juga bagi orang lain, saya mencerahkan bagi orang lain. Jadi paling tidak bagi saya setelah menulisnya itu saya seperti melepaskan sebuah beban yang berat sekali, kemudian menjadi sangat ringan, semacam itu. Mungkin kalau orang lain dengan healing atau dengan apa, nah itu juga. Ini juga bagian dari healing, menurut saya bagian dari healing. Jadi lebih pada healing batin. Itu mungkin. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Ada 2 pembacaan puisi. Nanti Kang Alfi sama nih Mang Kakak cita-citanya pengen baca puisi Kang Acep dari kemarin. Nanti kita tutup dengan pembacaan puisi oleh penyairnya itu sendiri, Kang Acep jam-jam ini. Lanjut kita puisi dulu. Alfi Hudori, Duta Baca Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Tepuk tangan dulu. Pernah ketemu di minggu lalu ya? Berapa menit? Berapa detik? Semuanya? Kudu di biar nggak cangkel. Kamu lama gurunya tahu
mengurapi kuku. Aku tak jadi menulis surat untukmu, malah suntuk mengurangi bangkaiku. Keindahannya mengingatkanku pada Kevara yang senantiasa menyalakan rindu dan kelakuannya menjadi bagian dari waktu. Mungkin kelap bintang masih bertanya tentang cinta, tentang persetubuhan lampu dengan cahaya. Dengan ujung jemari kusentuh tepian cakrawala. Suaraku patah oleh cuaca yang kehilangan bahasa, dan air mataku terserap udara yang berubah. Dahan-dahan mengelam saat memahami kehilangan. Burung menahan kepergian daun demi daun. Kesedihan menjadi ungkapan musim yang berganti. Ingin mengabarkan diriku agar sabar seperti debu, dan bangkai kupu-kupu biarlah lebur bersama. 1101. Teman-teman, kita akan break dulu. Setelah adzan kita lanjutkan dengan pembacaan puisi Mang Kakak. Jam-jam. Kematian lebih panjang dari 100 tidur. Dan aku menjumpaimu lewat 1000 mimpi. Bintang-bintang berjauhan menjelang subuh. Langit runtuh antara mabuk dan terjaga. Kematian yang kau kirimkan. Kematian yang kau kirimkan padaku, betapa lembut
Aku membongkar dada. Sekuntum bunga tumbuh di sana. Berkabungan. Aku tak bisa melepasmu dalam karangan bunga. Tapi ingin kuserahkan dunia buruk ini agar kau utamakan jauh di lapisan tanah keabadian dan menjadi jarak kerinduan kita. Oke teman-teman, tibalah saatnya kita akan menyaksikan penampilan puncak dari Kang Acep Jam-Jam Nur membacakan puisi Kasidah Sunyi. Oke, tepuk tangan dulu. Kasidah Sunyi. Kepada sunyi, jagalah napasku agar tidak berbunyi. Peliharalah tubuhku agar tidak ikut pergi. Lemparkan aku ke lembah, biarkan sendiri. Tenggelam dalam rindu, biarkan mati. Aku ingin tidur lelap dalam pelukan kasihmu, tapi bayang-bayang kehidupan, impian-impian masa depan selalu mengusik kantukku. Tapi suara-suara yang memanggilku, suara-suara di luar jendela tak bisa kelakar. Bagai senyum istriku, bagai tangis anak-anakku, bagai kabut yang turun di depanku. Kekasih, aku tak bisa melihat wajahmu. Dalam sujud batu-batu, dalam merunduk suara-suara, dalam derasnya aorta, sungai-sungai datang menerjang. Dalam salat sepi syahdu, dalam melejat bertamu, dalam zikir dan rindu, daun-daun, peluru menguburku. Kutanggalkan baju, celana dan sepatu, kutinggalkan kamar, buku-buku dan mimpi-mimpi. Kulupakan hasrat, harapan dan nafsu-nafsu. Kubersihkan debu dari sekujur tubuhku. Dengan begini, aku merasa telanjang dan berjalan menuju kasihmu. Apakah aku sudah telanjang kekasih dan sedang berjalan menuju ke arahmu? Aku lupa ruang, aku lupa waktu, aku lupa diriku. Betapa banyak jalan bersimpangan di hadapanku, betapa banyak rambu-rambu petunjuk ke arahmu. Aku lenyap kekasih dan berjalan entah kemana. Perjalanan ini alangkah gelapnya dan sunyi. Berat langkahku oleh beban kalbu, keluh mulutku untuk mengucapkan namamu. Aku terkunci oleh keinginan dan nafsu yang tak terungkapkan. Kepada sunyi, simpanlah dirahiku sebelum pertemuan kami. Tidak, ini bukan rumahmu. Ini bukan tempat yang ingin kutuju. Sebab terlalu banyak lampu-lampu, cahaya-cahaya yang gemerlapan menyilaukan mataku. Terlalu banyak bunga, warna-warna, dan suara-suara yang melenakanku. Gedung ini terlalu megah, taman ini terlalu indah. Ini bukan rumahmu, bukan tempat yang ingin kutuju. Keindahan dan kemegahan hanyalah citra, sedangkan bagiku engkau sederhana. Apa yang kuinjak berguncang, apa yang kupandang bergoyang, apa yang kupegang hanya bayang-bayang. Kepada sunyi, tariklah aku kembali, kembalikan ke kamarku. Baringkan aku tidur di ranjang bumi, aku lelah sekali.
di antara bilik dan atap yang tiris, tempias angin yang dingin membaringkanku di sini. Di antara bisik dunia yang tak pernah tidur, peluk dan cium perempuan berpupur. Oh, nasibku terkubur. Ini kasur yang tak pernah kuganti, setia menanggung hidupku sepanjang hari. Ini kamar yang tak pernah merasa terganggu jika aku memanggil-manggil namamu. Kekasih, impian-impianku kian memanjangkan talinya, mengikat dan melilit hidupku satu dengan ranjang ini. Dan bayang-bayangmu kian genit menggodaku untuk berontak, lepas, dan lari memburu. Terimalah aku, bukakanlah pintu, peluklah aku, oh peluklah celana bumi. Terimalah aku, bukakanlah hatimu, kawinilah aku, oh kawinilah dengan kasihku. Sebelum rindu menghamili sepiku dan kesepian melindas hidupku, kuatkanlah pintu, bukakanlah hatimu, setubuhilah aku, oh setubuhilah kekosongan jiwaku. Dalam tapakur, gairahku meluncur. Adakah tanganmu padaku terulur? Oh bayang-bayang kubur. Dalam syukur, apa yang mesti kuulur? Tangisku deras mengutur. Oh kepadamu aku melebur. 1982. Itulah teman-teman penampilan Kang Ajep Jamjamno dan kita semua. Mudah-mudahan apa yang hari ini terjadi di Bukit Kalimat akan menjadi penanda keberlangsungan kreativitas teman-teman. Terima kasih Karang Taruna, Asipa, Mang Kakak, Adul dan teman-teman yang lainnya yang sudah total nih nyeting sampai hampir jam 12 malam tuh di malam Jumat Kliwon. Enggak ya. Nanti teman-teman kalau ada mau sholat maghrib bisa di masjid atau di perpustakaan juga disediakan sajadah dan mukenanya. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan acara ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya untuk rangkaian acara inti kita, peluncuran antologi puisi Kasidah Sunyi sekaligus juga pembacaan puisi dari beberapa orang yang ada di sini. Sekian dari saya untuk acara kali ini, semoga memberikan manfaat yang luar biasa dan memberikan petikan membara di hati kita untuk menciptakan karya-karya yang luar biasa berhubungan dengan puisi. Selanjutnya adalah penutupan acara. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya kita lanjut pada sesi foto, foto bersama mungkin di depannya Pak atau sana. Boleh untuk para audiens maju ke depan, kita sesi foto bersama semuanya ya. Kita abadikan momen ini, jangan sampai momen ini terlewatkan tanpa sebuah foto yang memang nantinya akan mengabadikan momen ini sampai kapanpun. Silakan teman-teman semuanya aja. Mak, di pasukan Gunung Goler ayah Gede. Bang Jel, semua ini momen langka nih. Momen langka. Ini Ketua Karang Taruna Kecamatan juga udah hadir sini. Anggota dewan yang nanti sebentar lagi dilantik ya. Kang Fahmi, silakan Kang Fahmi. Kang, bayar Kang. Ya.
Ayo, jongkok. Kak, sini Kak. Duta Baca mendampingi Kang Acep. Boleh agak merapat yang sama masuk Ini siaran langsung juga ya di Instagramnya Duta Baca. Coba Tacan, Bapak senang naik lah. Oh, apa benar? Iya, kau suka. Kan dia Tacan kita kalau dia ya. Oke, siap. Kasih aba-aba. 1 2 Salam literasi ya. 1 2 Gaya bebas. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sama Kang Acep. Yang mau kita baca? Forum kita baca. Makasih ya. Mana dia Pak? Kak, Pak. Sok beratnya. Boleh ditanda tangan langsung sama penyairnya yang beli bukunya, sama foto bersama gratis. Gratis. Ya, ke 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 sip. Oke, 1 2 sip. Oke, maka yang lain. Karang Taruna. Satu bareng. Mangga Karang Taruna.